إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khatib pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama pada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh larangannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Pada khutbah Jumat kali ini, khatib akan membahas perkara salat. Sebagian kita kadang memperhatikan ibadah lain, tetapi melupakan salat 5 waktu. Seperti halnya pada bulan Ramadan, sebagian kita berpuasa sebulan penuh, tetapi tidak sholat atau sholat yang bolong-bolong. Dan ketika datangnya Idul Adha, yang malas sholat pun ikut berkorban. Dan yang punya rezeki banyak, rajin sedekah dalam keadaan meremehkan sholat. Bahkan ada yang menyatakan, yang penting saya sudah berbuat baik dan sering membantu orang lain. Padahal orang yang menyatakan seperti ini adalah orang yang kurang dalam memperhatikan sholatnya. Kita akan melihat bagaimana kedudukan sholat dalam Islam agar kita semakin sadar akan pentingnya sholat sehingga kita bisa terus menjaganya. Pertama, sholat adalah tiang agama. Dalam hadis Mu'adz radhiyallahu anhu disebutkan, Rasul amril Islam wa'amuduhu sholat wa zirwatu sadamil jihad. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncak perkaranya adalah jihad. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2611. Yang namanya tiang suatu bangunan jika ambruk, maka ambruk pula bangunan tersebut. Sama halnya pula dengan bangunan Islam. Kedua, sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Amalan seseorang bisa dinilai baik dan buruknya dari sholatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yawmal qiyamah min 'amali salatuhu fa in salahat faqad aflah wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Fa in taqasa min faradid rabbi syai'un qala rabbu tabaraka wa ta'ala nadaru hal li 'abdi min tatawwu fayukmal biha man taqasa min al-faridati summa yaqulu rasa'u amali ala dhalik." Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila salatnya rusak, dia akan menyesal dan rugi. Jika ada yang kurang dari salat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Lihatlah apakah pada hamba tersebut terdapat amalan salat sunnah, maka salat sunnah tersebut akan menyempurnakan salat wajibnya yang kurang." Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Dalam riwayat lain, kemudian zakat akan diperhitungkan seperti itu, kemudian amalan lainnya akan dihisab seperti itu pula. Hadis riwayat Abu Dawud.
Ketiga, salat adalah bagian dari rukun Islam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa iqamis salat, wa ita'iz zakat, wa hajjil baiti, wa shaum Ramadan." Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16. Keempat, sebegitu utamanya ibadah salat, maka keluarga pun harus kita ajak untuk melaksanakan salat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya." Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Allah. Quran surat Maryam ayat 54 sampai 55. Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin, wa farriqu bainahum fil madaji." Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 495 Sahih. Karena salat begitu penting dan punya kedudukan dalam Islam, yang meninggalkannya pun akan diancam dengan khayr. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u shalat wattaba'u syahawat fasawfa yalquna khayya." Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh. Quran surat Maryam ayat 59. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa khayya dalam ayat tersebut adalah sungai di neraka Jahanam yang makanannya sangat menjijikan, yang tempatnya sangat dalam. Dalam hadis, orang yang meninggalkan salat diancam keras. Huraidah radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat, faman taraka faqad kafar." Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Nasa'i, Ibnu Majah, Sahih. Biasanya orang yang meninggalkan sholat adalah karena kemalasan dengan berbagai macam alasan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang sholat pada suatu hari, di mana beliau bersabda, "An hafadha 'alayya kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah. Wa man lam yuhafidh 'alayya lam yakun lahu nur wala burhan wala najat wa kana yawmal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf." Siapa yang menjaga sholat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat.
Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan di hari kiamat. Nanti di hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad dan Hasan. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, siapa yang sibuk dengan harta sehingga melalaikan sholatnya, maka ia dikumpulkan bersama Qarun. Siapa yang sibuk dengan kerajaannya sehingga melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan kekuasaan sehingga melalaikan sholatnya, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman, yaitu menterinya Fir'aun. Dan siapa yang sibuk dengan perdagangan sehingga melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Jangan meremehkan sholat. Ibnul Qayyim sampai-sampai mengatakan bahwa meninggalkan sholat itu lebih parah daripada melakukan dosa besar lainnya seperti bermabuk-mabukan, zina, selingkuh, dan membunuh. Jagalah sholat ketika kita dalam keadaan sibuk bagaimanapun juga. Sholat harus tetap ditunaikan. Bahkan jika dalam keadaan lupa atau tertidur lantas ingat, maka sholatlah ketika ingat dan sadar. Walau waktu sholat telah habis, asalkan bukan disengaja dan dijadikan rutinitas. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat rutin menjaga sholat lima waktu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza